akan menampilkan 3 cerita dari teman-teman kita yang berprestasi. Dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah juga dong pastinya. Di episode kali ini kita akan berkenalan dengan seorang pelukis cilik yang kemampuannya luar biasa banget. Walaupun teman kita ini punya kekurangan, tapi prestasinya hebat banget ya teman-teman. Ada juga seorang juara ajang pemilihan semacam Abang None gitu teman-teman. Tapi yang khusus untuk usia anak-anak tentunya. Dengan kemampuannya bermusik dan prestasinya di sekolah yang juga cemerlang. Dan terakhir, ada seorang atlet cilik cabang olahraga bela diri khas Tiongkok. Penasaran siapa saja mereka? Makanya duduk yang manis ya sampai program kesayangan kita ini selesai. Untuk segmen pertama ini, yuk langsung kita saksikan liputan tim anak hebat saat mengikuti kegiatan dari Enfield Wibowo. Teman kita yang punya kekurangan dalam berbicara, tapi jago banget melukis. Ini dia. Teman kita yang masih berusia 10 tahun ini, namanya Benedictus Enfield Bagus Wibowo. Atau yang akrab dipanggil Enfield. Saat ini Enfield bersekolah di sekolah luar biasa kelas 2. Karena Enfield punya keistimewaan teman-teman. Sejak usia 10 bulan, mama papa Enfield menyadari kalau Enfield mengalami kesulitan dalam berbicara. Tapi kekurangan itu ternyata nggak menghalangi Enfield untuk mengembangkan bakatnya. Dia cuma jago melukis teman-teman. Enfield juga sangat aktif loh dalam kegiatan di sekolah. Dan dia juga sangat akrab dengan teman-temannya. Yuk coba kita lihat saat mereka sedang di kelas. Enfield, makanan dan minuman kesukaannya apa sih? Sampai bisa seaktif ini? Ternyata kekurangan yang dimiliki Enfield tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Jadi teman-teman, kalau kita punya teman yang memiliki kekurangan, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Harus tetap diajak bergaul dengan baik. Karena gak jarang di antara teman-teman kita ini justru punya bakat hebat di bidang lain. Contohnya Enfield nih. Tuh coba lihat aja, menggambar di papan tulis dengan kapur pun dia jago banget loh. Coba aja yuk kita tanya-tanya sama pak gurunya Enfield. Seperti apa sih pandangan Bapak terhadap kelebihan Enfield di dunia lukis? Enfield itu penghargaannya itu kalau ada pas Enfield ada pameran, para guru selalu menyempatkan diri untuk hadir melihat sosok Enfield bagaimana kiprahnya di luar. Dalam arti di sini guru ingin mengenal lebih jauh apakah Enfield itu bisa bersosialisasi di luar dalam hal melukis. Ini kan butuh tidak hanya di dalam saja dia berani, tetapi dia harus berani juga mengekspresikan lukisannya di luar ini, dan ternyata Enfield berani. Wah, ternyata udah jam pulang sekolah. Enfield semangat banget ya keluar kelas. Hati-hati Enfield, jangan lari-lari, nanti jatuh. Oh, ternyata Enfield gak langsung pulang ke rumah teman-teman. Masih ada kegiatan di sekolah, yaitu terapi berbicara dan mendengar. Cara terapinya yaitu dengan alunan musik dan menari. Seru ya? Kalau tadi kita udah nanya-nanya ke Pak Guru di kelas, sekarang yuk kita tanya-tanya ke Ibu Guru pelatih bicara dan pendengaran ini yuk. Pendapatnya tentang Enfield si anak hebat.
Saya sangat bangga pada Anvil karena dia untuk anak yang masih semuda dia sudah berprestasi, sudah bisa menghasilkan banyak karya. Kemudian harapannya ya semoga dia nanti menjadi pelukis terkenal sehingga dia bisa mengangkat harkat dan martabat anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kegiatan Enfield di sekolah selesai juga ya teman-teman. Sekarang saatnya pulang. Nah, sekarang Enfield sudah di rumah teman-teman. Apa aja sih kegiatan Enfield kalau di rumah? Yuk kita lihat. Sebelum kita lihat kegiatan Enfield selanjutnya, ya teman-teman, coba lihat lukisan-lukisan karya tangan Enfield. Keren-keren banget ya. Enfield sudah mulai melukis sejak usia 7 tahun loh teman-teman. Dan sampai saat ini Enfield sudah melakukan pameran sebanyak 7 kali. Dan 2 diantaranya merupakan pameran tunggal. Hebat! Walau sudah sangat berbakat di bidang lukis, tapi kewajiban Enfield untuk belajar tetap harus dilaksanakan. Seperti kita semua teman-teman. Nah, sekarang yuk kita ngobrol sama orang tua Enfield. Sejak kapan sih Enfield mulai suka dan bakat lukisnya terlihat? Menurut saya otodidak. Memang dia sejak umur 7 tahun dia masuk ke sanggar. Kalau mulanya sih sekitar umur 2 tahunan, sejak seperti anak-anak yang lain sudah mulai dia bisa memegang pensil. Kalau bagi Mama dan Papa Enfield, apa sudah mengarahkan Enfield untuk menjadi pelukis kelak? Dengan semua orang tua ya, pasti kan menginginkan anaknya tuh nanti kelak dia akan survive di masa depannya kan. Dan kita nih tidak memaksa Anvil harus menjadi apa. Yang penting Anvil senang dengan bidangnya. Ya, kita selalu mendampingi Anvil sampai kelak nanti dia dewasa. Wah, gak kerasa ya sudah seharian kita ngikutin kegiatan Enfield mulai dari sekolah, latihan sambil menari, belajar di rumah, dan juga menggambar. Sukses selalu ya buat Enfield. Semoga cerita tentang teman hebat kita satu ini bisa membuat teman-teman makin semangat mengembangkan bakat.